Ada kalanya ketika news berdampak menguatkan dolar, tapi emas terkadang tidak terpengaruh, bahkan dia cenderung stabil dan lebih kuat lagi. Ya, berbeda dengan euro USD. Kalau euro USD, euronya emasnya misalkan US dolarnya menguat. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Waalaikumsalam. malam hari ini sehat semuanya. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan. Mudah-mudahan tidak mengganggu proses pembelajaran dan berbagi ilmu kita, pengetahuan kita terkait trading. Biar teman-teman yang baru masuk di dunia trading khususnya, ya mungkin teman-teman yang sudah lama tapi masih kacau, sistem tradingnya masih kacau, cara tradingnya masih kacau. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa membantu memperbaiki kualitasnya. Baik, pada malam hari ini langsung kita masuk pada materi. Ya, kita akan masuk di materi sekaligus nanti mengingatkan buat teman-teman yang sudah banyak belajar tetapi masih belum memahami. Sebelum masuk ke sana, terlebih kita review sebentar. Kita coba untuk melihat kondisi pasar saat ini. Ya, sedikit banyak kita amati dari pergerakan yang ada. Dari pergerakan yang ada, kita melihat di beberapa hari terakhir masih menunjukkan tanda-tanda buyer masih dominan. Dari mana kita bisa melihat? Dari visual, dari pandangan kita yang terlihat bahwa candlenya masih mendongak ke atas, masih sudut kemiringannya masih ke atas, sehingga potensi buyer masih tetap dominan meskipun ada penolakan, meskipun ada koreksi, tetapi masih didominasi oleh buyer. Ya, kemudian kita lihat di sebelah kiri di atas memang di situ ada banyak penolakan. Kemudian titik tertinggi yang sebelumnya atau harga yang sebelumnya pernah dibentuk di sana. Kemudian kenapa tidak sampai berbalik, tidak sampai di ujungnya kemudian tiba-tiba turun atau berbalik. Ya, tanpa petunjuk kenapa bisa berbalik dengan kuat sekali. Ya, kalau kita melihat dari pergerakan yang ada hijau-hijau-hijau, kemudian yang di ujung sana ada hijau lagi, masih masih didominasi oleh warna hijau, tetapi juga tidak ada penolakan di sana. Kenapa di area di sini tiba-tiba kembali merah? Ya, mungkin teman-teman yang baru atau mungkin yang teman-teman yang lama masih tidak mengingat atau jarang dibaca materi yang sudah kita sampaikan, bahwa emas itu punya karakter ganda. Jadi salah satu karakter emas itu diantaranya dia bisa bergerak rally dengan cepat, bisa bergerak mengikuti arah tren, bisa bergerak mengikuti tren dengan tanpa terkoreksi, tetapi juga emas juga bisa berbalik tanpa terkoreksi. Sehingga pergerakan rally, pergerakan yang mengikuti tren yang kuat itu selalu emas selalu berakhir atau selalu lanjut dengan kekuatannya. Atau bahasa gampangnya, emas itu punya sifat setia terhadap support resistennya. Kalau resistennya misalkan di breakout, maka dia akan kuat lanjut lagi. Ketika di breakout lagi, dia akan kuat naik lagi. Ya, emas juga selalu mengikuti arah tren. Dia kalau sudah kuat jangan dilawan, karena dia bisa bergerak mengikuti pergerakan tren dengan sangat kuat. Sebaliknya, emas juga bisa berbalik tanpa terkoreksi, maka disebut dengan sifat ganda. Jadi emas ini punya karakter ganda. Tidak tahu, tidak ada hujan, tidak ada angin, ketika naik dengan cepat, ketika naik trennya kuat, kemudian tiba-tiba tanpa ada penolakan di sana, tiba-tiba bergerak dengan kuat sekali, berbalik dengan kuat sekali. Ini bahkan bisa turun dengan
kuat dan bahkan memakan habis semua candle warna hijau. Maka harus dipahami emas ini punya sifat ganda. Emas berbeda dengan pasangan yang lain. XAU-USD, ya, emas ini punya daya tahan terhadap US dollar. Ada kalanya ketika news berdampak menguatkan dolar, tapi emas terkadang tidak terpengaruh, bahkan dia cenderung stabil dan lebih kuat lagi. Ya, berbeda dengan Euro USD. Kalau Euro USD, euronya emasnya misalkan US dolarnya menguat, maka euronya akan ambruk di sana. Ini harus difahami, emas punya sifat ganda. Dia bisa bergerak mengikuti arah tren dengan terus-menerus, bahkan ketika ringnya sudah terpenuhi masih diterjang lagi. Ketika support dan resisten yang ketiga sudah dilewati, dia masih bergerak. Ketika ringnya sudah terpenuhi, sudah syarat beberapa hari terakhir sudah dilewati, emas masih bisa bergerak dengan kuat. Sebaliknya, tanpa terkoreksi, tanpa ada penolakan, tiba-tiba bisa berbalik 180 derajat tanpa terkoreksi. Artinya tidak ada ekor di atas. Ya, mungkin teman-teman boleh lihat yang beberapa hari lalu, atau mungkin sering mengalami hal seperti itu. Ya, ketika emas bergerak sangat kuat sekali, ini salah satu contoh saja. Ketika bergerak sangat kuat sekali, ini kalau kita logika masih bergerak sangat kuat sekali. Kemudian ketika sudah kuat ini, dia bisa dikembalikan hanya dalam satu candle saja. Bayangkan satu kekuatan panjang bertahap warna hijau ini bisa dihabisi satu kali candle. Maka harus hati-hati ketika kita transaksi di emas, selalu diterapkan risk management. Jangan bertanya, Pak, kenapa bisa berbalik? Kenapa tiba-tiba bisa berbalik panjang sekali, tidak ada petunjuk? Maka di sini sudah sampaikan, emas punya karakter ganda. Di situ kalau betul-betul ada sentimen, dia bisa bergerak menghabisi candle-candle sebelumnya. Sebaliknya ketika turun, nanti bisa satu kali candle memakan habis candle sebelumnya. Maka salah satu syarat ketika kita entry nomor satu adalah resiko, risk management. Tidak boleh ketika ini sudah panjang, ketika sudah panjang turun, kita hanya berdoa, oh itu kan masih kecil. Artinya selalu menganggap remeh pada pasar, selalu menganggap tidak ada petunjuk yang kuat untuk turun. Ya, hati-hati, bisa saja karena nanti bisa bergerak terus. Sehingga kalau misalkan sudah panjang, kelihatan kita harus betul-betul bergerak dengan cepat, recovery bahasanya. Bisa saja ketika panjang dan waktunya sudah 20 menit ke atas misalnya, kita bisa manfaatkan koreksi untuk naik turunnya. Karena kita tidak bisa tahu persis ya, kalau dia itu turun, kalau dia itu lagi down, ini sampai di mana kita juga belum tahu. Apakah nanti melewati level psikologi atau di atasnya, tidak tahu. Yang terpenting terapkan risk management. Ya, terapkan risk management di sana. Oke. Saya lanjut lagi mengingatkan bahwa emas punya sifat ganda. Yang kedua, emas itu punya kesetiaan terhadap support resisten tadi. Kalau sudah breakout, emas dia akan selalu mengikuti. Tetapi kalau tidak breakout, dia bisa konsolidasi dan bisa mantul kembali. Ketika turun, kemudian tidak breakout, ini bisa konsolidasi, bisa naik lebih kuat lagi. Kemudian yang selanjutnya, emas itu punya ring yang lebih besar. Punya ring yang besar dibandingkan dengan pasangan yang lain. Emas punya ring yang besar. Rata-rata bergeraknya satu hari 1.300 hingga 3.000. Atau kalau ada news biasanya di antara 3.000 bisa sampai 6.000 pips, atau bahasa mungkin ada yang menyebut pipet. Ya, saya tidak ambil pusing, yang penting paham maksud saya. Kemudian kalau misalkan dalam kondisi tertentu ketika ekstrim, ini bisa mencapai 7.000 hingga 13.000. Sehingga harus disiapkan semuanya. Ketahanan harus disiapkan. Kalau kita hanya berpangku tangan melihat kondisi pasar yang bergerak berbalik, menunggu dan menunggu, maka jangan berharap nanti bisa bertahan. Jangan berharap bisa bertahan. Karena rata-rata
kalau sudah melihat panjang turun, pasti dilawan buy. Turun lagi dilawan buy lagi. Ini yang membuat hancur kita, yang membuat kita tidak bertahan di dalam trading. Oke, ini adalah salah satu dari karakter emas yang harus kita pahami. Emas punya ring yang besar. Apakah di pasangan yang lain sama karakternya? Tidak, beda. Nanti kalau euro beda, kalau di XAU beda, pound sterling juga beda. Di euro USD EU ini rata-rata satu hari 600 hingga 1200. Kemudian kalau GU ini 800 hingga 3000. Ya. Ada GU, GJ ini hampir sama. Hampir sama sampai 3000, bahkan bisa 6000. Rata-rata ya, saya menyampaikan adalah rata-rata itu dalam kondisi normal. Ya, tidak ada news berdampak besar, tidak ada kondisi yang ekstrim di sana, tidak ada extraordinary, tidak ada kasus khusus ya, sehingga kondisinya seperti apa adanya ya, seperti hari-hari normal. Oke, kita kembali ke chart lagi, nah ini juga demikian, ketika naik nanti juga bisa dikembalikan di atas ini tanpa tidak ada petunjuk, tiba-tiba merah panjang. Nah, bagaimana kita bisa membaca apakah nanti turun atau naik? Nah, saya kasih kunci yang lebih sederhana. Teman-teman biasanya selalu pengennya yang sederhana begitu. Saya tidak tahu kenapa yang dicari yang sederhana. Padahal banyak sekali materi di luaran sana yang memberikan materi yang betul-betul banyak sekali ya. Kenapa? Karena selalu kita sampaikan yang sederhana tentu bisa powerful, lebih bertenaga, lebih gampang, dan tentu efektif di sana. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membaca? Rata-rata pengen tahu cara membaca candle itu bagaimana. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali bahwa membaca candle atau analisa ini berada di urutan ketiga. Jangan selalu diprioritaskan cara membaca, dan cara membaca. Karena ini kalau kita hanya fokus di analisa, di teknikal, ya nanti kita lebih asik dan cenderung kita menjadikan teknikal ini sebagai satu-satunya kelebihan. Padahal ini di nomor 3, urutan ketiga. Urutan yang pertama itu harusnya di money management dan risk management. Kalau mungkin yang teman-teman yang lama ini mungkin sudah banyak kita sampaikan. Yang baru-baru, yang belum tahu, pasti yang dicari caranya teknikalnya bagaimana. Bagaimana cara membaca market dengan akurat, dengan valid, dengan pas dan tepat gitu. Ya, diingat, kalau hanya fokus kita pada analisa teknikal, maka selamanya tidak akan bertahan, tidak akan bisa bertahan di trading dengan panjang, dalam jangka waktu yang panjang, tanpa mempelajari, tanpa menerapkan yang namanya money management dan risk managementnya. Ya, ini satu paket, money management dan risk management. Kemudian ada psikologi, ini yang betul-betul harus kita latih, psikologi trading. Psikologi trading ini tidak bisa hanya dipelajari teori, tapi harus dikendalikan, harus belajar menahan diri. Bagaimana cara bisa menahan diri? Ya tentu yang pertama harus menguasai risk management dan money managementnya. Yang kedua yang kita gunakan untuk trading bukan uang-uang yang berbahaya, bukan uang yang panas, bukan uang pinjaman, bukan uang investasi dan sebagainya, karena itu sangat berpengaruh terhadap psikologi kita. Kalau kita punya modal 100 juta, ya misalkan kita gunakan semuanya, kita gunakan full semuanya 100 juta. Kemudian ini si A, si B menggunakan dengan modal yang sama 100 juta menggunakan hanya 20 juta saja. Maka tingkat emosinya, tingkat kecemasannya tentu akan lebih kuat yang menggunakan dana 20 juta. Kenapa? Karena di 20 juta itu maksimum kerugian yang diderita nanti paling elek 20 juta habis. Masih ada sisa 80 juta. Masih tenang, ada tingkat ketenangan di sana.
Berbeda kalau kita hanya punya tabungan, punya modal 100 juta, kita gunakan semuanya. Begitu kita masuk lot 0,5 saja, kena floating 300 pip, ini sudah deg-degan sudah. Apalagi makin parah, melihat candle yang tebal makin parah. Kita entry buy, marketnya turun, padahal baru di menit awal. Padahal di menit-menit awal. Ketika marketnya turun, ini sudah keringat dingin. Meskipun modalnya 100 juta. Karena pengaruh di psikologi tadi. Modal kita hanya itu, nanti sayang nanti kalau rugi terus bagaimana, kalau rugi terus bagaimana. Yang ada hanyalah ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Berbeda dengan yang 20 juta. Ini santai saja, ya, santai saja. Karena yang digunakan hanya 20%-nya saja. Apakah ini beralasan? Ya, sangat beralasan. Kita sudah banyak berpengalaman bahkan dengan modal kecil. Ya, modal kecil. Tentu ini mungkin tidak cocok juga bukan buat teman-teman ya. Yang jelas kita menyampaikan nanti teman-teman semua yang nanti yang membuat satu kebijakan terkait dengan kecocokan dengan karakter masing-masing. Yang kita lakukan dulu adalah dengan modal kecil. Selalu kita modal kecil karena memang satu dulu memang tidak ada modal banyak. Dari angka 1000 kita tidak pernah mengkompaun, tidak pernah mengumpulkan, tidak pernah namanya menumpuk profit kita. Profit berapapun jadi 200, 1200, 1300 selalu kita keluarkan kembali ke modal awal. Kemudian lot yang kita gunakan stabil. Ya, dengan angka ini kita menggunakan lot 0,25, 0,55. Ini stabil dulu, kuasai modalnya, kecepatannya kita kuasai, lotnya kita gunakan yang selalu kita gunakan dan kita kuasai dengan segala karakternya. Bukan kacau, lot sembarang diambil ya. Tiba-tiba ketika marketnya naik buy 0,25, ketika marketnya berbalik langsung sell 0,75, sell angka 1 dan sebagainya. Sehingga angka-angka yang digunakan itu tidak familiar, tidak pernah digunakan. Kalau tidak pernah menggunakan, maka sangat berisiko. Sama halnya kalau kita punya senjata yang biasa kita gunakan, misalkan senapan M15 misalkan atau M16. Kemudian kita tiba-tiba menggunakan senapan serbu yang besar, yang kaliber besar, tentu kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Maka biasakan dengan angka lot yang selalu kita gunakan, yang stabil bahasa saya. Kemudian sampai pada akhirnya kita bisa stabil dengan ini, profitnya sudah banyak. Dari 1000 menjadi 2000. Ini pun tidak kita kumpulkan, tidak kita compound, kita jadikan dua. Sekarang jadi dua akun, 1000, 1000. Yang kita gunakan adalah 1000, yang 1000 ini untuk backup. Backup sewaktu-waktu nanti dibutuhkan bisa kita injek ke sini. Tidak selalu kita harus injek, tetapi dalam kondisi tertentu di mana kita butuh asupan gizi, di mana kita butuh tambahan tenaga, minimal kita bisa lakukan penyelamatan dengan cepat. Kalau kita tambahkan, tentu kekuatan bertambah. Kita bisa manfaatkan peluang yang ada di sana. Atau setidaknya mengamankan kalau kita kena floating misalkan. Dari sini ketika sudah mulai berkembang, naik jadi 2000. Dari 2000 naik sudah dapat banyak, naik jadi 3000. 3000 sudah dapat banyak, ya kita tidak terlalu maksimalkan, paling sekitar 3000, 4000. Sampai sekarang hanya berkisar di antara 4000, 3000. 3000 hingga 4000. Kenapa tidak menggunakan dana yang besar? Bagaimana profesional seperti ini, trader profesional bagaimana hanya menggunakan modal kecil? Ya biar saja, yang terpenting dari modal kecil ini pun kita bisa profit lebih. Diingat, masing-masing orang punya target yang berbeda. Tiap orang punya orientasi untuk mencapai itu beda-beda. Kalau misalkan saya satu hari butuhnya hanya 500 misalkan, yang lain 3000, 5000 ya tidak masalah. Kan kita punya kebutuhan sendiri-sendiri, punya batasan sendiri. Kemudian dari angka ini sudah menelurkan ratusan ribu. Kemana? Ya untuk safety. Ya mungkin bisa dipindahkan ke aset,
bisa untuk investasi dan sebagainya. Tidak harus semuanya ditradingkan. Diingat trading ini adalah transaksi atau bisnis yang beresiko tinggi. Maka ketika kita sudah bisa aman di sana, jangan lupa dibuat investasi, dibuat aset ya. Apakah aset itu properti, apakah aset itu dalam bentuk emas atau sebagainya. Jangan selalu yang kita dapatkan terus-menerus dijadikan sebagai akun untuk transaksi. Kalau dari angka ini kita bisa mendapatkan banyak, ngapain yang besar-besar? Toh juga kita tidak mau yang muluk-muluk, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya banyak modal, misalkan ada modal 7.000 atau 10.000 lah, 7.000. Nah, modal ini kalau kita tidak ada backup sangat berbahaya. Maka saran saya kalau tidak ada backup harus dibagi dua, 3.500, 3.500. Pakai yang ini. Yang ini biarkan di akun satunya lagi, sehingga nanti kalau kondisi terpaksa baru kita amankan dengan dana cadangan. Jangan gunakan semuanya. Kalau kita rata-rata uang 10.000 kita gunakan semuanya. Sehingga begitu floating tidak bisa bergerak. Pernah yang cerita begini banyak sekali. Floatingnya juga jauh sekali. Floatingnya sudah lebih dari 40%. Jadi modal 10.000 bahkan tinggal 8.000. Sisanya 2.000. Jadi minusnya 8.000. Equity atau sisa saldo itu hanya 2.000. Kalau kondisi seperti ini ditanyakan, Pak minta tolong di recovery, Pak minta tolong dikasih rekomendasi, ya logikanya mau diapakan seperti ini tidak bisa. Yang ada adalah spekulasi, menunggu nanti kembali atau habis sama sekali. Itu spekulasi. Tapi kalau yang cerdas, trading yang sehat, ini tidak seperti ini. Ini sudah lebih dari sangat berbahaya. Ya, jangankan 40%, kita rekomendasinya tidak boleh lebih dari 20%. Maka kalau sudah lebih dari ini, ya sudah, tidak usah tanya. Tidak usah tanya untuk recovery. Ya silakan dispekulasikan atau cut loss semuanya. Kalau mau spekulasi ya silakan untung-untungan, tunggu saja sampai selesai. Bagaimana selesainya cerita itu, apakah nanti habis atau kembali. Nah ini yang harus nanti diluruskan di dalam berpikir kita.